Oke guys, siapkah kamu tenggelam dalam kisah penuh imajinasi? Mari kita mulai perjalanannya, hanya di Novel Channel, cerita dimulai dari sini. Ketika Mu Chen membuka matanya, dua cahaya bersinar dari matanya dan menembus gunung yang tebal, menembak lebih jauh. Fluktuasi energi spiritual yang dahsyat mendatangkan malapetaka di dalam gua, menyebabkan seluruh gunung berguncang, seolah-olah akan runtuh. Keributan ini berlangsung lama sebelum berangsur-angsur surut. Cahaya di mata Mu Chen juga mereda dan kembali normal, namun, matanya melihat lebih dalam. Melihat dua gelang universal, Mu Chen menggelengkan kepalanya, dia tidak berhasil mencapai alam berdaulat surgawi roh fase akhir. Bahkan dengan semua persiapannya dan pagoda surgawi, masih agak kuat baginya untuk menyerap 10 miliar tetes cairan spiritual berdaulat. Tapi untungnya, itu adalah energi spiritual murni, dan setelah menyerap semuanya ke dalam tubuhnya, secara bertahap menyatu dengan tubuhnya. Setelah itu benar-benar menyatu dengannya, dia akan mencapai alam berdaulat surgawi roh fase akhir. Seharusnya tidak butuh waktu lama, Mu Chen bisa merasakan bahwa proses ini tidak akan lama. Namun, dia tidak memiliki kemewahan waktu untuk berada di kultivasi terpencil, karena dia tidak dapat melewatkan majelis abadi primordial. Aku akan berkultivasi di jalan. Kalau begitu, Mu Chen menghibur dirinya sendiri dan muncul di puncak gunung sebelum dia melihat dua siluet datang ke arahnya. Salah satunya secara alami adalah 9 meter. Adapun yang kedua, itu adalah seorang wanita muda dengan gaun ungu dengan rambutnya berkibar tertiup angin. Wajahnya yang indah mirip dengan porselen dan berkedip-kedip dengan kilau samar dengan sepasang pupil emas yang tercermin dengan misteri. Mandala, Mu Chen berseru sambil menatap wanita muda itu. Di masa lalu, Citra Mandala adalah seorang gadis kecil. Tapi dia sekarang telah menjadi seorang wanita muda, dan dari fluktuasi yang meresap darinya, sepertinya dia telah berhasil mencapai alam penguasa surgawi. Sambil melirik Mu Chen, Mandala berkata, klan Mandala saya awalnya memiliki periode pertumbuhan yang panjang, jadi saya melewati fase masa kanak-kanak setelah terobosan saya. Mengangguk kepalanya, Mu Chen tidak bisa menahan tawanya. Itu yang terbaik, untuk berjaga-jaga jika orang lain berpikir bahwa seorang gadis kecil mengambil alih muabode kami. Jadi, Anda meremehkan formulir saya sebelumnya, Mandala menyipitkan mata emasnya. Saya tidak berani, Mu Chen dengan cepat menjawab, dia akan pergi, jadi dia harus merepotkan Mandala. Jika dia sengaja membuat kekacauan, seluruh muabode akan berada dalam kekacauan. Dengan mendengus lembut, Mandala dengan masam memalingkan wajahnya dari Mu Chen. Perhatian dunia 1000 besar baru-baru ini telah ditarik oleh klan Maha Kuno. 9 meter berkata. Dengan ekspresi muram, Mu Chen mengangguk. Ini menyangkut kepemilikan tubuh abadi primordial, jadi itu wajar untuk menarik perhatian semua orang. Itu adalah salah satu tubuh surgawi primal di dunia 1000 besar, jadi wajar jika semua orang memperhatikannya. Sedemikian rupa sehingga bahkan perhatian Saint Heavenly Sovereigns tertuju padanya. Di sini, Nine Nether mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Mu Chen. Ini adalah pilihan populer dan beberapa berita tentang acara saat Anda berada di kultivasi terpencil. Anda harus tahu bahwa Anda harus bersiap dengan baik. Oh, Mu Chen membuka gulungan itu dengan penuh minat, dan nama yang familiar muncul di wajahnya di baris pertama. Peringkat 1, Klan Maha Kuno, Mahayu, puncak alam penguasa surgawi abadi fase akhir, dan adik dari Patriark, Mahatian, dia juga memiliki peluang tertinggi untuk menjadi penguasa surgawi suci berikutnya di klan Maha Kuno. Orang itu, Mu Chen menyipitkan matanya. Mahayu benar-benar sosok dengan kultivasinya, selama dia tidak bertemu dengan Saint Heavenly Sovereign, tidak akan ada lawan untuknya. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa dia akan menjadi peringkat pertama. Bahkan dia tidak berniat untuk bertarung dengan Mahayu sebelum mencapai alam berdaulat surgawi roh fase akhir. Peringkat 2, Tombak Asura, Ye King, realem surgawi abadi tahap akhir. Ye King, melihat nama ini, Mu Chen bisa merasakan niat membunuh bertiup di wajahnya. Dia adalah Master Aula kedua dari Aula Kelautan Barat dan mengandalkan Asura Sphere untuk menyapu semua yang ada di jalannya. Dikabarkan bahwa dia telah menjalani banyak sekali pertempuran untuk meredam dirinya sendiri. Dia juga dikenal sebagai medan perang Asura dengan nama yang gemilang. Ketenarannya tidak kalah dengan Mahayu.
9 Neter menghela nafas. Mengangguk kepalanya, Mu Chen terus melihat ke bawah daftar. Peringkat 3, Raja Vajra Emas, Siluo, penjaga puncak spiritual agung, realem surgawi abadi tahap akhir. Puncak spiritual agung juga merupakan kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar, dan dikatakan bahwa setiap ahli di sana berfokus pada budidaya tubuh mereka. Dengan demikian, Siluo ini tidak akan mudah untuk menjadi seorang penjaga. Peringkat 4, Blade Saint, Tuo Bacang, realem surgawi abadi tahap akhir, mengandalkan pedang. Dia telah berkeliling dunia dan pernah memusnahkan seluruh sekte dengan pedang miliknya. Tidak satu pun dari mereka adalah sosok sederhana. Melihat mereka berempat, Mu Chen memasang ekspresi muram. Pada saat ini, dia tahu berapa banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok yang ada di dunia. Di antara 4 besar, dia hanya mendengar tentang Mahayu, tetapi tidak 3 lainnya. Tapi siapa yang menyangka bahwa pencapaian mereka akan begitu cemerlang? Memikirkan pesaing ini untuk tubuh abadi primordial, bahkan Mu Chen merasa tertekan. Namun, dia tidak takut, matanya menyala-nyala dengan api. Bahkan darah di tubuhnya sudah mulai mendidih, jalur pembangkit tenaga listrik tertinggi terus-menerus membutuhkan temperamen, dan tumbuh lebih kuat dari berbagai pertempuran. Saat Mu Chen menghela nafas, dia melihat nama belakang dan tertegun sebentar sebelum dia tersenyum pahit. Peringkat 5, Penguasa Mu Abode, Mu Chen, penguasa surgawi Rova setengah. Dia pernah mendatangkan malapetaka di klan Buddha kuno, mengalahkan Huang Xuanzi di kolam pendewaan dan 5 penguasa surgawi abadi sendirian di benua Gridlaw. Apakah kamu sedih karena kamu hanya berada di peringkat kelima? Sepertinya banyak orang berpikir bahwa kamu lebih lemah dari 4 besar. Mandala menarik tangannya dan menggoda. Mu Chen dengan santai tersenyum. Keempat dari mereka telah memalsukan reputasi mereka sejak lama, dan mereka semua berada di alam sovereign surgawi tahap akhir, jadi ketenaran saya secara alami lebih lemah jika dibandingkan dengan mereka berlima. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, tapi kita harus berjuang untuk melihat siapa yang terakhir tertawa. Mata Mu Chen berkedip dengan api, dia telah bekerja menuju tubuh abadi primordial, jadi dia tidak akan turun tanpa perlawanan. Menyimpan gulungan itu, Mu Chen tidak melihatnya lebih jauh. Dalam pandangannya, ancaman terbesar baginya adalah 4 besar. Aku akan segera bergerak. Mu Chen memandang 9 Neter dan Mandala. Majelis abadi primordial akan dimulai dalam 10 hari, jadi dia harus segera melakukan perjalanan. Kalau tidak, itu akan menjadi lelucon besar jika dia melewatkannya, karena dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Aku harus bergantung pada kalian berdua sehubungan dengan Mu Abode. Meskipun semua kekuatan di benua Gridlaw telah tunduk, masih ada beberapa yang belum tunduk pada aturan Mu Abode. Dengan demikian, pasti akan ada bentrokan, jadi dia membutuhkan 9 Neter dan Mandala untuk bertahan. Jangan khawatir, saya akan memberi Anda Mu Abode dengan kendali penuh atas benua Gridlaw ketika Anda kembali, Mandala berbicara dengan keyakinan yang kuat. Sekarang Mu Chen telah mengambil langkah, Mandala yakin bahwa dia bisa menyelesaikan masalah lainnya. Sambil tersenyum, Mu Chen tidak lagi tinggal dan berubah menjadi seberkas cahaya lalu menghilang. Melihat siluet Mu Chen, Nine Neter memiliki sedikit kekhawatiran di wajahnya. Aku ingin tahu apakah Mu Chen bisa berhasil kali ini. Dia jelas bahwa Mu Chen telah melakukan banyak upaya untuk tubuh abadi primordial. Setelah merenung sebentar, Mandala berkomentar, ini harus menjadi pertempuran terberat Mu Chen dalam hidupnya, dan jika dia berhasil melewatinya, Saint Heavenly Sovereign Realm hanyalah masalah waktu. Adapun proses yang sebenarnya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Nine Neter mengangguk dan hanya bisa berdoa di dalam hatinya. Meskipun Mu Chen memiliki prestasi besar, 4 besar bukanlah penurut, dan mereka lebih ganas daripada Huang Xuanzi. Seiring berjalannya waktu, suasana di dunia 1000 besar sedang berkembang karena majelis abadi primordial. Berbagai kekuatan juga mulai berkumpul di klan Mahakuno, karena ada desas-desus bahwa tubuh abadi primordial telah menunjukkan reaksi dan akan memilih tuannya. Ketika desas-desus keluar, mereka langsung menarik perhatian semua orang. Mungkinkah tubuh abadi primordial akhirnya akan memilih master setelah puluhan ribu tahun? Jika tubuh abadi primordial memilih tuannya, maka akan ada eksistensi puncak lainnya di dunia 1000 besar. Dengan demikian, klan Mahakuno praktis menjadi fokus semua perhatian.
Di bawah atmosfer inilah Mu Chen tiba di klan Maha Kuno Benua Maha 7 hari kemudian. Benua Maha juga merupakan salah satu benua super di dunia 1000 besar dengan wilayah yang luas dan sumber daya yang melimpah. Nama benua ini juga bergema di seluruh dunia 1000 besar. Secara alami, itu sebagian besar karena klan Maha Kuno. Sebagai salah satu dari 5 klan kuno, klan Maha Kuno sudah ada sejak lama. Jadi, bahkan di zaman kuno, klan Maha Kuno adalah kekuatan yang kuat, dan dengan akumulasinya sekarang, ia dapat menempati peringkat teratas di dunia 1000 besar. Saat itu, ketika wilayah api tak berujung meningkat di dunia 1000 besar, Maha Tian telah mencoba untuk melahap wilayah api tak berujung ketika dia mengambil alih sebagai patriark. Itu adalah masalah yang mengejutkan semua orang. Pada saat itu, bahkan klan Maha Kuno tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Api, yang berasal dari alam bawah, akan begitu tangguh. Pada akhirnya, dia menghancurkan ambisi Maha Tian. Tidak hanya yang terakhir gagal untuk melahap wilayah api tak berujung, ia bahkan kembali dengan debu di ketenarannya yang semakin menstabilkan status dan reputasi wilayah api tak berujung. Meskipun Maha Tian dikalahkan oleh Kaisar Api, yang terakhir sekarang telah tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik puncak di dunia 1000 besar. Dengan demikian, kekalahannya menjadi bukti kekuatannya. Bahkan jika Maha Tian meremehkan wasiat ini, itu tidak sama untuk semua orang di dunia 1000 besar. Lagi pula, mampu bertarung dengan Kaisar Api ke level itu berarti kekuatannya juga tidak bisa diremehkan. Dengan demikian, reputasi klan Maha Kuno semakin bergema dan menempati posisi tinggi di antara 5 klan kuno. Apakah itu yayasan atau pembangkit tenaga listrik mereka bisa memalingkan hidung mereka ke 4 klan kuno lainnya. Di benua Maha, kota abadi primordial kota ini bukanlah ibu kota dari benua Maha. Tetap saja, ketenarannya bahkan lebih tinggi daripada klan Maha Kuno karena dikabarkan telah dibangun oleh Kaisar Abadi, dan Majelis Abadi Primordial akan diadakan di sini. Melihat kota ini yang dipenuhi dengan aura kuno, ada garis-garis cahaya yang tak terhitung banyaknya melintasi cakrawala yang terbang di atasnya. Itu bahkan lebih ramai daripada kompetisi garis darah klan Buddha kuno. Kompetisi garis darah dan Majelis Abadi Primordial tidak berada pada level yang sama. Acara sebelumnya hanya dalam skala dengan kekuatan yang mereka kenal. Yang terakhir adalah skala yang lebih besar di mana hampir setengah dari kekuatan di dunia 1000 besar akan datang. Bagaimanapun, peristiwa ini menyangkut kepemilikan tubuh abadi primordial. Pertemuan apa? Mu Chen menghela nafas, karena semua orang yang datang ke sini adalah pembangkit tenaga listrik puncak dari berbagai kekuatan. Tokoh biasa tidak akan mampu menanggung tekanan di sini. Saat dia mendesah seru di dalam hatinya, Mu Chen juga berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kota. Saat dia mendekati kota, tatapannya jatuh ke gerbang dan bisa merasakan fluktuasi kuno yang merembes dari seluruh kota. Meskipun fluktuasinya halus, itu masih menyebabkan energi spiritual di tubuhnya beriak dan dia kehilangan kendali, jadi dia turun. Fluktuasi ini, Mu Chen mengunci alisnya bersama-sama. Itu bukan tekanan dari penguasa surgawi suci, itu adalah sesuatu yang bahkan lebih misterius. Mungkinkah itu sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi saat itu? Hati Mu Chen tersentak. Bagaimanapun, itu menakutkan bahwa riak yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik terkuat di dunia 1000 besar puluhan ribu tahun yang lalu masih akan tetap ada sampai sekarang. Namun, pemikiran ini segera ditekan olehnya. Memegang kekaguman di hatinya untuk Kaisar Abadi, Mu Chen berjalan menuju gerbang. Saat dia memasuki kota, pandangannya langsung meluas dengan jalan-jalan yang terbentang. Semua orang di sana memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Penampilan Mu Chen juga menarik perhatian dan beberapa dari mereka memiliki kemegahan di mata mereka. Terbukti, dia diakui. Mu Chen juga sempat terpana oleh perhatian itu sebelum dia tersenyum mengejek pada dirinya sendiri. Dia harus mengakui bahwa dia sedikit senang bahwa dia telah menjadi orang terkenal di dunia 1000 besar dengan orang-orang yang mengenalinya. Tapi pikiran ini hanya berkelap-kelip di hatinya sebelum dia berjalan menuju kota. Saat dia melewati beberapa jalan, dia tiba-tiba melihat banyak orang berkumpul dan mengarahkan pandangannya. Ada dinding kristal raksasa dengan siluet berkedip-kedip di atasnya. Bagan taruhan Majelis Abadi Primordial. Mu Chen melihatnya dan melihat orang pertama adalah seorang pria berjubah hitam dan putih. Meskipun hanya sebuah gambar, dia memancarkan tekanan yang mendebarkan.
Melihat siluet yang familiar itu, Mu Chen menyipitkan matanya. Itu secara alami Mahayu. Pada saat ini, total taruhan dia menang telah mencapai 20 miliar tetes sovereign spiritual liquid. Terbukti, banyak orang memiliki pendapat yang baik tentang kemenangan Mahayu. Dalam hal kekuatan, dia benar-benar kuat, dan dia juga seseorang dari klan Mahakuno dan mengolah tubuh emas abadi. Jadi jika tubuh abadi primordial akan memilih tuannya, semua orang merasa bahwa Mahayu akan memiliki peluang lebih tinggi. Di bawah Mahayu adalah Asura Spear Ye King, Golden Vajra King Si Luo, dan Blade Sein Tuo Bacang. Ye King adalah seorang pria dengan rambut panjang memegang tombak merah dan tatapan acuh tak acuh yang meresap dengan niat membunuh. Raja Vajra Emas, Si Luo, adalah seseorang yang mengenakan jubah emas dan kepalanya yang botak memantulkan cahaya yang tampak seperti bintang. Dia memiliki tubuh yang kurus dan tidak terlihat seperti seseorang yang ahli dengan kekuatan fisik. Adapun Tuo Bacang, dia mengenakan jubah hitam dengan pisau dipegang di punggungnya. Meskipun dia terlihat biasa saja, matanya tampak memancarkan ketajaman yang membuat orang lain merasa kulit kepala mereka mati rasa. Pada grafik taruhan, Mahayu memimpin dengan 20 miliar cairan spiritual berdaulat, sedangkan 3 sisanya sekitar 5 miliar. Setelah itu, Mu Chen tidak terkejut melihat bayangannya di bawah mereka berempat, tetapi dibandingkan dengan 4 besar, taruhannya hanya 1 miliar yang menyedihkan. Tidak heran aku akan dikenali, Mu Chen dengan canggung menggelengkan kepalanya, dengan layar sebesar itu di sini, bagaimana mungkin ada orang yang tidak mengenalinya? Ketika Mu Chen melihat 4 siluet, dia tersenyum. Jadi, keempat orang ini adalah pesaing terbesarnya. Berjalan ke dinding kristal, ada wanita cantik yang mengumpulkan taruhan. Mereka secara alami berasal dari klan Mahakuno, dan hanya klan Mahakuno yang bisa menjadi tuan rumah taruhan skala seperti itu di sini. Apakah kamu tertarik untuk bermain? Suara tawa tiba-tiba bergema dari sisinya dan Mu Chen menyipitkan matanya dan berbalik. Dia melihat sosok yang dikenalnya tersenyum ke arahnya, Mahayu. Sebagai tuan dari benua Maha, lokasi Mu Chen secara alami dipahami oleh klan Mahakuno saat dia masuk. Melihat Mahayu dengan tatapan main-main, Mu Chen menjawab, "Jadi, apakah Anda ingin pindah ke sini? Bukankah klan Mahakuno Anda terlalu kurang percaya diri?" Sambil menggelengkan kepalanya, Mahayu menjawab, "Percaya diri atau tidak, saya hanya tidak menginginkan kejadian yang tidak terduga. Tapi jangan khawatir, itu hanya babak penyisihan. Jika Anda tidak dapat menahan masalah itu, maka Anda tidak memenuhi syarat untuk hadir." Dengan lengkungan mengejek naik di sudut bibirnya, Mu Chen menjawab, "Saya tidak berpikir bahwa majelis abadi primordial yang dibuat oleh Kaisar Abadi memiliki putaran eliminasi." Dengan senyum tipis, Mahayu menegur, "Klan Mahakuno saya menjaga tubuh abadi primordial selama bertahun-tahun, dan kami sudah menganggapnya milik kami. Jadi tidak heran kami membuat babak penyisihan." Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chen berkomentar, "Saya percaya bahwa Kaisar Abadi meragukan pilihannya saat itu. Selama klan Mahakuno kita menjadi pemilik tubuh abadi primordial, bahkan Kaisar Abadi tidak dapat mengambilnya kembali." Mahayu dengan santai berkata. Melihat Mu Chen, dia melanjutkan, "Mu Chen, jika Anda bersedia untuk menyerah pada tubuh abadi primordial, klan Mahakuno kami dapat memberikan kompensasi kepada Anda. Ini bukan karena kami tidak percaya diri, tapi kami hanya memberitahumu bahwa klan Mahakuno kami tidak akan mengizinkan siapapun untuk menyentuh tubuh abadi primordial." Jadi, mendengar kata-kata Mahayu, mata Mu Chen berkedip dengan tajam saat dia melambaikan tangannya. Sebuah gelang universal terbang ke wanita di bawah dinding kristal. 10 miliar, aku bertaruh pada diriku sendiri. Di bawah tatapan heran di sekitarnya, Mu Chen mengabaikan Mahayu saat dia berjalan pergi. Setelah acuh tak acuh melihat siluet kepergian Mu Chen, Mahayu menggelengkan kepalanya. "Jika bukan karena ibumu, kenapa aku harus repot-repot berbicara banyak denganmu? Bodoh sekali. Karena kamu mencari kematian, maka aku hanya bisa memenuhi keinginanmu." Di Manor yang tenang di sisi barat kota abadi primordial. Meskipun Primordial Immortal City dipenuhi orang, Manor ini menikmati ketenangan karena tidak ada yang berani mendekat. Itu karena ini adalah manor yang dialokasikan untuk klan Buddha kuno. Ketika Mu Chen datang ke sini, seorang penjaga segera mengenalinya dan naik. "Tuan muda Mu Chen, Grand Elder telah menunggu di manor."
Karena kekacauan yang disebabkan Mu Chen di klan Buddha kuno, semua orang praktis mengenalnya, belum lagi King Yanjing telah menjadi Grand Elder dan memegang otoritas di klan. Dengan demikian, tidak ada yang berani tidak sopan terhadap putra Grand Elder. Terima kasih, Mu Chen mengangguk. Meskipun dia tidak tertarik dengan status sebagai tuan muda klan Buddha kuno, dia tidak mau repot-repot mengoreksi penjaga. Dia kemudian memasuki manor. Ketika dia melewati halaman, dia melihat King Yanjing di depan aula. Ibu, Mu Chen berjalan dan tersenyum. Kamu anak kecil, menyebabkan insiden besar saat kamu keluar. King Yanjing menegur sambil mengusap kepala Mu Chen. Jelas, dia mendengar tentang peristiwa Mu Chen melawan Huang Xuanzi dan 5 penguasa surgawi abadi. Tidak bisa menahannya, itu tidak bisa dihindari. Mu Chen dengan lemah menggelengkan kepalanya sebelum dia tersenyum. Pops tidak datang. Mendengar kata-katanya, ekspresi King Yanjing berubah serius. Ini adalah tempat yang berbahaya, jadi bagaimana saya bisa membiarkan dia datang dan main-main? Saat dia berbicara, dia menatap Mu Chen. Chener, apakah kamu yakin ingin bertarung untuk tubuh abadi primordial? Wajah Mu Chen juga berubah serius pada topik ini dan dengan tegas menganggukkan kepalanya. Ibu, saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mendapatkan tubuh abadi primordial. Jadi saya tidak bisa menyerah pada kesempatan ini. Dia telah menentukan bahwa jalannya menuju Saint Heavenly Sovereign Realm membutuhkan tubuh abadi primordial. Jadi jika dia tidak bisa mendapatkan tubuh abadi primordial, maka semua usahanya akan sia-sia, dan dia harus menghabiskan lebih banyak waktu dan energi di jalan masa depannya. Dengan demikian, tubuh abadi primordial adalah jalannya menuju alam penguasa surgawi suci. Melihat ekspresi tegas Mu Chen, King Yanjing mengangguk dan tersenyum. Karena kamu memiliki ambisi seperti itu, aku secara alami akan mendukungmu. Terima kasih Ibu. Mu Chen merasakan kehangatan di hatinya. Dia tahu bahwa mendapatkan tubuh abadi primordial tidak akan mudah. Bahkan jika dia berhasil, dia harus menghadapi klan Maha Kuno. Klan Maha Kuno telah menganggap tubuh abadi primordial milik mereka. Jika bukan karena Kaisar Abadi yang mengatur Majelis Abadi Primordial, mereka mungkin tidak akan mengizinkan siapapun untuk mencoba dan mendapatkannya. Jadi, King Yanjing mendukungnya jika Mu Chen berselisih dengan klan Maha Kuno, karena pasti akan ada pertempuran hebat. Klan Maha Kuno sangat kuat, dan aku telah mengundang seorang pembantu untukmu. King Yanjing tersenyum sambil menunjuk ke suatu arah. Mengikuti arah itu, Mu Chen tercengang ketika dia melihat seorang lelaki tua menggali tanah dengan cangkul dan berseru, Futu Xuan. Orang tua itu secara alami adalah Grand Elder sebelumnya dari klan Buddha kuno, Futu Xuan. Mu Chen tidak pernah membayangkan bahwa King Yanjing akan mengundangnya. Pada saat ini, Futu Xuan juga mengangkat kepalanya. Dia kemudian berjalan mendekat dan meliriknya sebelum mendengus, bocah ini dapat memperoleh tubuh abadi primordial. Saya tidak percaya itu, Mahayu, Ye King, Tuo Bachang, dan Si Luo bukanlah orang yang mudah menyerah. Sambil tersenyum, King Yanjing menjawab, Futu Xuan, itu masalah Chener jika dia mendapatkan pengakuan dari tubuh abadi primordial. Kita hanya perlu melindungi keselamatannya jika dia berhasil. Setelah ragu-ragu sebentar, Futu Xuan menjawab, saya dapat membantu, tetapi Anda tahu kondisi saya. Kondisi apa? Mu Chen menyela saat dia melihat Futu Xuan dengan waspada. Orang tua ini menyebabkan perpisahan dia dan ibunya, dan dia baru saja berhasil menyelesaikan masalah itu. Apakah dia akan memulai sesuatu lagi? King Yanjing menjawab, syaratnya adalah bagi Anda untuk mengakui leluhur Anda dan menjadi patriark klan Buddha kuno jika Anda memperoleh pengakuan dari tubuh abadi primordial. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tidak bisa menahan cemoohan. Bukankah Grand Elder terus-menerus menyebut saya orang berdosa? Mengapa Anda ingin saya mengakui leluhur saya? Bibir Futu Xuan berkedut, dan bahkan wajahnya memerah. Namun, Mu Chen tidak mengambil terlalu jauh dan mengunci alisnya bersama-sama. Saya tidak tertarik menjadi patriark klan Buddha kuno. Apa tidak ada orang lain yang bisa mengambil pekerjaan itu? Di seluruh klan Buddha kuno, kamu satu-satunya yang memiliki peluang tertinggi untuk mencapai alam penguasa surgawi, King Yanjing dengan bangga menyatakan. Kata-katanya langsung membuat Mu Chen sakit kepala. Hanya Mu Abode yang sudah memberinya waktu yang sulit, belum lagi klan kuno. Kalau begitu kita tidak mendapatkan bantuannya, paling-paling,
saya akan menebalkan wajah saya dan bertanya kepada Kaisar Api dan leluhur bela diri. Mu Chen melemparkan bibirnya. Aku khawatir kamu tidak akan bisa mengundang mereka kali ini. Fu Tusuan mendengus. Dia merasa tidak bahagia di dalam hatinya. Garis keturunan Mo dan Suan sangat ingin menjadi patriark, tetapi bocah ini menolaknya. Mengapa? Mu Chen bertanya. Bahkan ekspresi King Yanjing berubah serius. Ada gerakan dari klan Vien, dan wilayah api tak berujung dan alam bela diri terletak di perbatasan dunia seribu besar, jadi mereka berdua tidak bisa bergerak. Mata Mu Chen juga menjadi dingin. Klan Vien adalah musuh bebuyutan dari dunia seribu besar, dan dibandingkan dengan itu, konflik lainnya bukanlah apa-apa. Jika itu benar-benar terjadi, maka dia tidak bisa meminta bantuan mereka berdua. Chener, saya tahu Anda memiliki dendam dengan klan Buddha kuno, tetapi Anda tidak dapat menolak bahwa garis keturunan mengalir di tubuh Anda. Selanjutnya, apakah kamu akan melihat ibumu dengan pahit menahan semuanya? King Yanjing memegang tangan Mu Chen dengan mata memerah. Melihat ekspresi King Yanjing, Mu Chen hanya bisa mengangkat tangannya dengan senyum masam. Ibu, aku menyerah, saya akan menyetujui permintaan Anda. Jika saya benar-benar mendapatkan tubuh abadi primordial, maka saya akan menjadi patriark klan Buddha kuno. Chener adalah yang terbaik. Mata merah King Yanjing langsung menghilang dan digantikan oleh senyuman. Mu Chen menghela nafas pada keterampilan akting wanita yang menakutkan. Fu Tusuan juga menganggukkan kepalanya saat ekspresinya melunak. Dia juga tidak berdaya karena Mu Chen menjadi patriark. Bagaimanapun, bakat Mu Chen telah melampaui semua orang di antara generasi muda, dan dia memiliki peluang tinggi untuk mencapai Saint Heavenly Sovereign Realm. Setiap penguasa surgawi suci sangat penting bagi klan Buddha kuno. Alasan mengapa klan Maha Kuno akan menjadi pemimpin dari 5 klan kuno adalah karena mereka memiliki 3 penguasa surgawi suci. Jika Mu Chen melangkah ke Saint Heavenly Sovereign Realm, maka mereka akan bisa bertarung dengan klan Maha Kuno. Dengan demikian, Fu Tusuan rela menyerah dan bahkan membiarkan Mu Chen menjadi patriark jika itu demi klan Buddha kuno. Lebih jauh lagi, bahkan jika Fu Tusuan keras kepala, dia tidak mungkin meninggalkan penguasa surgawi suci dengan garis keturunan mereka di luar. Majelis abadi primordial akan dimulai besok, dan menurut berita, akan ada total 108 peserta, Fu Tusuan menjelaskan. 108, Mu Chen tidak bisa membantu memukul bibirnya. Dunia seribu besar benar-benar besar. Dia belum pernah melihat pembudidaya tubuh emas abadi di masa lalu, tetapi ada 107 pesaing lainnya. Dengan demikian, dia dapat mengatakan bahwa dunia seribu besar adalah tempat dengan harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Ini adalah sesuatu yang dilakukan Kaisar Abadi. Dia ingin menemukan penerus terbaik untuk tubuh abadi primordial. Mu Chen merenung. Tampaknya Kaisar Abadi benar-benar telah memikirkan banyak hal untuk menemukan penerus tubuh abadi primordial. Ibu, tubuh abadi primordial tidak pernah memilih penerus di masa lalu, Mu Chen bertanya. Siapapun yang bisa mengolah tubuh emas abadi tidak akan lemah, tetapi tidak ada orang yang memperoleh pengakuan tubuh abadi primordial. Sambil menggelengkan kepalanya, King Yanjing menghela nafas. Bagaimanapun, ini adalah salah satu dari 5 benda surgawi primal yang terkuat di dunia, jadi bagaimana bisa mudah untuk mendapatkan pengakuannya. Mengangguk kepalanya, ekspresi Mu Chen berubah serius saat ia melihat ke pusat kota. Dia bisa merasakan aura purba-purba yang samar-samar datang dari arah itu. Sepertinya tidak akan mudah untuk mendapatkan pengakuan dari tubuh abadi primordial. Mengerucutkan bibirnya, mata Mu Chen mulai berkedip saat dia mengepalkan tinjunya. Terlepas dari kesulitannya, dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Itu adalah jalan menuju Saint Heavenly Sovereign Realm yang telah dia pilih untuk dirinya sendiri. Besok, ayo bertarung. Pada hari kedua, lonceng kuno bergema di setiap sudut kota ini. Setelah hening sejenak, siluet yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti belalang saat mereka berjalan menuju pusat kota abadi primordial. Ada gunung botak yang terletak di pusat kota. Meskipun biasa-biasa saja, ada sebuah pagoda kuno yang duduk di tengahnya. Pagoda batu juga tampak biasa-biasa saja, tetapi semua orang bisa merasakan tekanan yang membuat mereka memasang ekspresi serius namun hormat di wajah mereka. Pagoda ini dikenal sebagai pagoda abadi primordial, dan dibuat oleh Kaisar Abadi.
Menghadapi pembangkit tenaga listrik terkuat sejak zaman kuno yang menyelamatkan dunia 1000 besar, semua orang tetap menghormatinya. Itu pagoda abadi primordial. Muchen, King Yanjing, dan Futu Xuan muncul di paviliun di pegunungan sekitarnya dan melihat pagoda dengan ekspresi muram. Tubuh abadi primordial disimpan di pagoda, kaisar abadi benar-benar kuat. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, pagoda batu ini masih sangat menakutkan. Futu Xuan berkata sambil menatap pagoda. Menghadapi pagoda ini, bahkan penguasa surgawi suci akan merasakan jejak bahaya. Kekuatan kaisar abadi tampaknya telah melampaui alam penguasa surgawi. Muchen terdiam. Meskipun dia telah bertemu dengan beberapa penguasa surgawi suci, ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatan seperti itu. Mengangguk kepalanya, King Yanjing menjawab, Kaisar abadi benar-benar melampaui alam penguasa surgawi. Melampaui alam penguasa surgawi suci. Muchen terkejut di dalam hatinya. Jadi level misterius itu adalah puncak mutlak dunia. Dengan begitu banyak penguasa surgawi suci di dunia 1000 besar, hanya ada 2 keberadaan dengan kesempatan untuk melangkah ke tingkat kaisar abadi, Futu Xuan berkomentar. Dengan tatapannya yang berkedip-kedip, Muchen bertanya, Kaisar api dan leluhur bela diri. Di antara semua penguasa surgawi suci yang dia temui, hanya keduanya yang membuatnya merasa lebih tak terduga. Mereka merasa seperti langit berbintang yang tak terbatas. Futu Xuan menghela nafas, dan bahkan seseorang yang keras kepala seperti dia memiliki jejak rasa hormat dalam nada suaranya. Keduanya berasal dari alam bawah, tetapi mereka memiliki bakat yang luar biasa. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai ketinggian kaisar abadi di masa depan. Itu dianggap sebagai kabar baik bagi dunia 1000 besar. Dengan keduanya, kita tidak perlu takut pada klan Vien. Muchen tersenyum. Mendengar kata-katanya, King Yanjing menggelengkan kepalanya, bahkan Futu Xuan memasang ekspresi muram. Kamu terlalu menyederhanakan klan Vien. Saat itu, dunia 1000 besar menderita kekalahan saat menghadapi invasi klan Vien. Saat Kaisar Abadi melangkah keluar, seluruh situasi menjadi stabil. Tapi meski begitu, hampir setengah dari wilayah Great Tausat World telah direbut. Dengan desahan lembut, King Yanjing melanjutkan, daripada menyebutnya sebagai kemenangan, ini lebih merupakan klan Vien yang menunggu waktu mereka. Yang paling penting, pembangkit tenaga listrik terkuat dari klan Vien, Raja Jahat Surgawi, disegel dengan mengorbankan nyawa Kaisar Abadi. Inilah alasan mengapa klan Vien menghentikan invasi mereka. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Muchen juga berubah serius. Tidak terbayangkan apa kesengsaraan yang dihadapi dunia 1000 besar saat itu. Sedikit kecerobohan akan menyebabkan seluruh dunia 1000 besar diperbudak oleh klan Vien. Dia pernah melihat apa yang terjadi ketika klan Vien memperbudak seluruh pesawat bawah. Bentuk kehidupan di pesawat bawah itu mirip dengan dipelihara seperti ternak. Klan Vien telah menunjukkan tanda-tanda pindah baru-baru ini, tetapi tidak memiliki informasi mengenai mereka. Jika Raja Jahat lain lahir, maka kedamaian di dunia 1000 besar akan terganggu, Futu Xuan menambahkan. Melihat mereka berdua, Muchen menghibur, jangan terlalu khawatir. Kami akan menanganinya ketika itu datang. Jika klan Vien benar-benar meluncurkan invasi lain, maka kita akan bertarung dengan mereka. Kaisar Abadi bisa mengalahkan mereka untuk mundur, tetapi dunia 1000 besar saat ini tidak lagi seperti masa lalu. Kami telah tumbuh lebih kuat. Tepat ketika Muchen menghibur mereka berdua, bel kuno berbunyi dengan lebih banyak siluet berkumpul. Mengangkat kepalanya, Muchen melihat sekelompok besar orang berkumpul di platform yang menjulang tinggi dengan sosok yang dikenalnya, Mahayu, berdiri di depan. Berdiri di samping Mahayu adalah seorang pria parubaya berjubah emas. Sosoknya kuat dan menyerap tekanan. Meskipun tidak ada fluktuasi energi spiritual di sekelilingnya. Bahkan Mahayu mau tidak mau mengenakan ekspresi hormat. Bahkan tetua klan Mahakuno mundur selangkah. Itu adalah patriark klan Mahakuno, Mahatian, King Yanjing menjelaskan. Hati Muchen bergetar, ini Mahatian yang bertarung dengan Kaisar Api di masa lalu, sungguh luar biasa. Ketika tatapannya diarahkan, Muchen bisa dengan jelas merasakan ruang di sekitarnya membeku dan dia merasa tidak bisa bergerak. Ketika ruang membeku, dengusan tiba-tiba terdengar yang memecah isolasi. Futu Xuan dengan dingin melirik Mahatian. Melihat Futu Xuan,
Mahatian tersenyum lalu mengangguk ke arah Futu Xuan dan King Yanjing. Patriark klan kuno mencoba mengintimidasi anak-anak, sepertinya keluasan pikiranmu belum berkembang. Futu Xuan mendengus saat dia mengabaikan gerakan Mahatian. Ketika Mu Chen dibebaskan dari isolasi, ekspresinya tenang tanpa kemarahan. Namun, dia mengingat perasaan terisolasi itu. Itukah kekuatan penguasa surgawi suci? Kekuatan apa? Hanya tatapan yang dia butuhkan untuk melumpuhkanku. Tak lama setelah itu, dia tersenyum ke arah Futu Xuan. Terima kasih untuk bantuannya. Tapi tidak perlu marah sekarang, lagi pula, aku akan segera mengambil harta yang telah mereka simpan begitu lama. Mendengar kata-katanya, Futu Xuan menggoda, kamu benar-benar arogan, apakah Anda benar-benar menganggap tubuh abadi primordial milik Anda? Sambil tersenyum, tatapan Mu Chen berkedip dengan tajam. Bocah itu adalah putra King Yanjing. Mahatian juga menarik kembali tatapannya saat dia berbalik dan tersenyum ke arah Mahayu. Ya, Mahayu menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, bocah itu tidak sederhana. Dia berhasil mencapai ketinggian ini di usianya, sehingga dia bisa dianggap sebagai monster. Jika dia diberi waktu beberapa tahun, aku khawatir bahkan aku tidak akan bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Melihat pagoda kuno, Mahatian berkomentar, tapi sayang sekali dia tidak punya waktu itu berarti dia tidak ditakdirkan. Mengangguk kepalanya, Mahayu tersenyum, memang, karena aku akan menjadi pemilik baru tubuh abadi primordial kali ini. Ada keyakinan kuat dalam nada suaranya, bagaimanapun, ia memegang peluang tertinggi jika dibandingkan dengan pesaing lainnya. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Tangan Mahatian membelai singa batu di pilar saat dia menyipitkan matanya. Lagi pula, tidak ada yang bisa mengambil tubuh abadi primordial dari kami, bahkan jika kamu gagal. Itu seharusnya Asura Spear Ye King. Mu Chen berbalik ke barat laut dan melihat seorang pria berpakaian biru, pupil merahnya berkedip-kedip dengan niat membunuh yang menakutkan. Udara di sekitarnya dingin, jadi tidak ada yang berani mendekat. Raja Vajra Emas Siluo, pedang Sein Tuo Bacang, berdiri tidak terlalu jauh dari Ye King. Ada seorang pria kurus berjubah emas dan cahaya memantul dari kepalanya yang botak yang membuatnya terlihat menarik. Di balik senyum hangatnya, dia mirip dengan binatang buas. Di gedung lain yang compang camping, ada seorang pria berjubah hitam tanpa ekspresi dengan pisau patah di belakangnya. Ada juga ketajaman yang meresap dari tubuhnya yang akan membuat setiap orang yang mendekatinya menjadi genangan darah. Mereka semua akhirnya di sini, merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat itu. Mu Chen bisa merasakan darahnya mendidih karena kehausan, seolah-olah ada sesuatu pada orang-orang ini yang menariknya. Mu Chen tahu bahwa itu adalah daya tarik tubuh emas abadi. Tiba-tiba, tanah bergetar dengan gema kuno dan semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat pagoda kuno dengan mata menyala. Di bawah tatapan mereka, gerbang pagoda secara bertahap terbuka dengan aura kehancuran. Ketika gerbang dibuka, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya dengan ketajaman berkedip di matanya. Pagoda abadi primordial akhirnya terbuka. Terima kasih telah menonton.